31. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca surat Fatihah terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran sesi hari ini mari kita berdoa agar ilmu yang disampaikan dengan bermanfaat. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bank ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan asuransi. Nah, di sini ada yang punya BPJS? Ya. Nah, saya minta satu orang untuk berpendapat tentang BPJS. Ya, silakan. BPJS itu kayak membantu kita untuk meringankan biaya kalau kita lagi sakit, rumah sakit, itu nanti biaya rumah sakitnya bisa kepotong. Ya, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh teman kalian. BPJS ini memiliki banyak manfaat ya. Jadi BPJS ini merupakan salah satu jenis asuransi yang mana BPJS ini menjamin biaya kesehatan kalian. Jadi kalau ada sakit atau gimana ini biaya kesehatannya itu untuk pakai. Nah, apa sih asuransi itu? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan. Nah, masih ingat premi itu apa? Ingat ya? Nah, premi adalah iuran. Premi ini sekumpulan uang yang dibayarkan setiap bulan ke pihak asuransi. Contohnya saat kita punya BPJS-nya itu kan tiap bulan ini kita membayar iuran, bisa 1.000 atau lebih. Nah, iuran tersebutlah yang dinamakan dengan premi. Nah, apa sih tujuan asuransi itu? Secara umum, tujuan asuransi menurut KUHD adalah untuk mencegah setidaknya mengurangi resiko kerugian yang timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Nah, asuransi dalam perspektif Islam sendiri disebut dengan istilah takaful. Apa sih itu takaful? Nah, takaful sendiri berasal dari bahasa Arab. Takafala ya takafulu takafulan yang berarti saling menjamin atau saling menanggung. Nah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi kebutuhan syariah atau tolong-menolong simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dengan pihak pengelola asuransi serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dasar hukum asuransi syariah ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ada yang mau baca? Ya silakan. Ya silakan Alifah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, dasar hukum asuransi syariah ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2.
berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kemusuhan. Nah, dasar hukum asuransi syariah juga ada dalam Fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 tentang kehalalan asuransi syariah, yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Adapun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan asuransi di Indonesia, baik yang konvensional maupun syariah, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nah, ada 6 unsur asuransi syariah. Yang pertama adalah pihak tertanggung. Apa sih itu pihak tertanggung? Nah, pihak tertanggung adalah pihak yang membayar premi tiap bulan. Pihak yang membayar iuran tiap bulan itu pihak tertanggung. Nah, kedua adalah pihak penanggung. Pihak penanggung ini pihak yang menerima premi, pihak pengelola asuransinya, pihak perusahaan asuransi. Kemudian adanya akad atau perjanjian asuransi. Yang keempat ada pembayaran iuran atau premi tadi yang sudah dijelaskan di awal. Yang kelima, kemudian kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung. Misalnya, Andre beli sepeda motor, kemudian dibuat mancing, tiba-tiba hilang, diambil orang. Nah, itu bisa mendapatkan asuransi. Nah, yang keenam ada peristiwa yang tidak diprediksi, tidak bisa diprediksi. Jadi contohnya seperti kalau kalian mengikuti asuransi jiwa misalnya. Nah, kemudian tiba-tiba kalian kecelakaan misalnya, bisa meninggal. Nah, ini bisa mendapatkan asuransi syariah karena adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi, kecelakaan tadi. Nah, prinsip-prinsip asuransi syariah ini ada 3. Yang pertama adalah prinsip saling bertanggung jawab. Yang kedua ada prinsip saling bekerjasama atau saling membantu. Dan yang ketiga ada prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain. Nah, syarat dan larangan bagi asuransi syariah. Yang pertama ada balik. Ada yang tahu apa itu balik? Ya balik artinya sudah dewasa ya, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya peserta asuransi ini tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, harus sudah balik. Kemudian berakal, artinya tidak gila. Orang gila boleh nggak ikut asuransi? Kemudian yang ketiga adalah bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan. Nah, selanjutnya larangan bagi asuransi syariah. Tidak sah transaksi atau sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Nah, apa itu gharar? Gharar ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Misalnya kita menjual burung yang ada di udara, nah, itu kan tidak jelas. Dan menjual ikan yang ada di laut, nah, itu termasuk transaksi gharar. Yang kedua, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Apa itu riba? Riba itu tambahan. Misalnya saya berhutang kepada Mega 20.000. Kemudian Mega ini meminta kembalian sejumlah 25.000. Nah, yang 5.000 inilah yang dinamakan oleh riba. Nah, tidak sah transaksi juga mengandung praktik perjudian atau maisir. Nah, contohnya banyak sekali ya, seperti game online yang mengandung unsur judi, undi nasib, togel, ya seperti taruhan-taruhan. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok. Silakan berdiskusi dan membuat peta konsep dalam hidup PPT terkait materi asuransi. Kelompok pertama nomor absen 1-9 terkait hukum asuransi menurut para ulama. Absen nomor 19 terkait dan manfaat asuransi. Kelompok 3 terkait jelas perjalanan syariah konvensional dan asuransi syariah. Dan kelompok 4 terkait persamaan asuransi
Nangis. Ya, silakan ini nomor 1, 2, 3, 4. Oke, silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian mulai dari kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jenis dan manfaat Jenis asuransi pertama. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Digunakan untuk menanggung orang yang kerugian finansial tidak berisiko yang disebabkan oleh resiko kematian atau resiko utama. anak adalah hal yang harus diharapkan bagi setiap orang tua dan bisa menjadi kewajiban sebagai orang tua. asuransi jaminan hari tua menikmati hidup di masa kecil setelah 2 tahun Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum asuransi menurut para ulama. Ulama yang mengharapkan Sayyid Sabi Abdullah Al-Ghazali Yusuf Al-Ghazali. Penyebab diharamkannya asuransi yaitu asuransi hakikatnya sama dengan judi, mengandung unsur riba, mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan. Premi yang dibayarkan oleh monopolis digulirkan dengan praktik riba. Akad dalam asuransi termasuk jual beli, maka uang yang tidak tunai. Hidup dan mati, bahagia dan celaka dijadikan objek bisnis. Mendahului takdir Tuhan. Ulama yang membolehkan Abdul Wahab Mustafa Az-Zafar, Muhammad Yusuf Musa dan Abdul Rahman Musa. Penyebab diperbolehkannya asuransi: A. Tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarangnya. B. Kedua, belah pihak sepakat dengan sebuah asal suka, sifatnya saling menguntungkan. Dikiaskan dengan pensiun seperti taspen. Ulama yang mengadakan syurbat adalah sebagian ulama Mesir dan Syria yang dipelopori oleh Abu Jabra. Mereka mengatakan bahwa asuransi masih belum jelas hukumnya, apakah halal atau haram. Maka dari itu harus berhati-hati dengan konsep konvensional transfer fisik memindahkan resiko ke pihak asuransi, di mana pihak penanggung perusahaan asuransi mengikatkan diri dengan pihak tertanggung pemegang polis. Masih syariah. Resiko saling menolong, saling melindungi. Akad konvensional. Akad jual beli kita beli syariah. Yang tidak akan atau dari sosial dan
yaitu kesepakatan transaksi untuk memperoleh keuntungan atau wakalah beli menjerat mempromosikan dana konvensional, dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan syariah, dana kontribusi sebagai milik peserta dan sebagian perusahaan. Investasi konvensional, investasi bersama instrumen halal dan haram sesuai ketentuan yang berlaku. Syariah, investasi pada instrumen syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Servius atau underwriting konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Syariah dapat dimaksudkan sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persamaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama adalah perjanjian atau akad bersifat terus atau bersamaan. Yang kedua adalah akad tercipta berdasarkan kerelaan pihak yang terlibat. Perusahaan asuransi atau sebagai fasiliator atau intermediasi dapat menyediakan jaminan keamanan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, teman-teman kita tadi kan sudah belajar tentang asuransi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Sudah nggak buku ya? Nah, saya minta satu dari kalian untuk menunjukkan materi kita pada siang hari ini. Ya silakan. Jadi asuransi atau utang penipu adalah perjanjian antara dua pihak atau dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada utang itu dengan menerima premi asuransi untuk memberi pembagian kepada tanggung karena kemudian akan atau dengan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Ya silakan. Saya menambahkan dari Eva, fungsi asuransi 1. Penghimpun dana, 2. Membantu bisnis fokus pada usaha, 3. Mengurangi potensi risiko, 4. Membagi risiko kerugian. Jenis asuransi ada 1. Asuransi kesehatan, 2. Asuransi jiwa, 3. Asuransi pendidikan, 4. Asuransi bisnis, 5. Asuransi kepemilikan rumah dan properti, 6. Asuransi kendaraan, 7. Asuransi penyakit kritis, 8. Asuransi Ya. Manfaat asuransi syariah sangat banyak sekali. Yang pertama merupakan cerminan dari perintah Allah dan Rasulnya untuk saling menolong dalam kebaikan. Kemudian memberikan jaminan perlindungan bagi salah satu pihak yang terkena risiko. Kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota asuransi, efisien, dan menghindarkan diri dari praktik muamalah yang tidak bersyariat, serta untuk menabung. Nah, sangat banyak sekali ya manfaat dari asuransi syariah. Oke, untuk evaluasi bab 4, silahkan login menggunakan kode ini atau link yang sudah saya kirim di ketua kelasnya selanjutnya.
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.